Pengacara kontroversial Farhad Abbas sepertinya memang tak lagi sanggup menutupi kedekatannya dengan juru bicaranya yang cantik Regina di saat sidang perceraiannya dengan Nia Daniati belumlah usai. Terlebih setelah Pengadilan Agama Jakarta Selatan membenarkan jika Regina telah resmi menggugat cerai suaminya Ilal Ferhard. Pada tanggal 5 Maret 2014 kemarin, ada kuasa hukum atas nama Windu Wijaya ya, telah mengajukan gugatan perceraian atas nama kliennya yang bernama Regina terhadap suaminya Ilal. Untuk persidangannya nanti sidang pertama tanggal 2 April 2014. Dengan masuknya gugatan cerai Regina ke Pengadilan Agama ini seakan menguatkan soal rumor skandal cinta antara Regina dengan Farhad Abbas. Apa reaksi Ilal dengan aksi Regina ini? Benarkah ia merasa ditikam dari belakang oleh Regina dan Farhad Abbas? Kecewa aja ya. Saya kecewa dengan sahabat saya sendiri, Farhad Abbas, dan juga saya kecewa dengan istri saya sendiri, Regina. Artinya saya tidak menyangka gitu ya, permainan mereka ini membuat sesuatu hal yang tidak baik dalam berumah tangga. Artinya tadi kan saya sudah bicara, saya tidak dapat sesen pun dari Farhad Abbas. Dengan saya menutupi, saya tidak dapat uang 50 juta, 5M dan lain sebagainya. Tidak dapat, sesen pun tidak dapat. Nilai ta'ala saya tidak dapat apa-apa. Udahlah, udah capek juga saya nanggepinnya, nggak perlu ditanggepin lah bagi saya. Sekarang saya mau menjalani hidup saya masing-masing aja, urus masing-masing, nggak usah mencampuri apa yang bukan urusannya dia. Ungkapan Ilal soal kekecewaan dirinya terhadap Farhad dan Regina seakan berbanding 180 derajat saat Ilal masih kompak dengan Farhad dan Regina. Bahkan tiap kali cibiran mengarah pada Regina dan Farhad, Ilal tak ubahnya bodyguard yang kerap pasang badan untuk melindungi mereka dari semua terpaan dan gosip. Farhad sendiri nampaknya tak perlu sungkan untuk mengumbar soal perasaannya terhadap Regina. Setali 3 uang dengan Farhad, Regina pun tak perlu malu-malu kucing lagi untuk menerima beragam pujian dari Farhad Abbas. Jangan mentang-mentang dekat Farhad Abbas, langsung saya dibuang, dilempar begitu aja. Saya ini bapak dari anak kamu juga kan begitu. Jangan sebagai perempuan jangan sombong. Bahwa ini kamu tuh harus istighfar, sadar. Yang kamu lakukan itu salah, itu kamu merebut suami orang. Kalaupun saya memberi saat ini, paling saya bisa berikan itu hanya perhatian dan cinta dan kasih sayang aja. Yang menurut saya tidak dijual dan hanya milik saya. Sebagai perempuan pastilah gitu ya, nggak mungkin nggak tersanjung, pasti ada rasa senang gitu ya. Berarti kan mungkin dibalik kata-kata pedasnya mungkin mempunyai sifat yang romantis ya, yang sebelah saya ini romantis ya. Ya baiklah, sepertinya saya suka karena mungkin baik ya, bisa membuat menjadi lebih nyaman. Polemik yang menimpa Farhad Abbas barangkali sama rumitnya dengan kisru yang tengah dialami suami Puput Melati, Guntur Bumi. Di tengah gempuran mantan pasiennya soal cara penyembuhan yang dilakukan oleh Guntur Bumi yang dianggap berbau klinik, tiba-tiba saja beredar kabar jika telah terjadi islah antara Guntur Bumi dengan mantan pasien Guntur Bumi yang mengaku telah dirugikan olehnya. Benarkah kesepakatan islah ini tercapai setelah Guntur Bumi mengakui tobat dan membayar semua kerugian? Dan akhirnya pertemuan itu dilanjutkan lagi kemarin dengan syarat yang sama, yaitu apabila beliau mau bertobat dan berdamai dengan kami, maka ada 5 syarat yang kami ajukan dalam kaitan ini. Pertama yaitu bertobat nasuha yang datang dari keikhlasan dirinya beliau. Yang kedua adalah meminta maaf kepada seluruh pasien yang telah dirugikan. Yang ketiga, menghentikan pengobatannya. Yang keempat, bersedia mengganti rugi seluruh pasien yang telah dirugikan. Dan kelima, tidak mengulangi lagi perbuatannya. Nah, 5 syarat itu sudah beliau sanggupi. Dengan islah atau damai yang telah ditempuh oleh Guntur Bumi dan mantan pasiennya berjalan di tengah tim investigasi Majelis Ulama Indonesia menyelidiki seputar praktek Guntur Bumi sebagai tabib. Benarkah dari hasil investigasi MUI menemukan kejanggalan? Lantas akankah Guntur Bumi melakukan pertobatan di hadapan MUI?
dalam waktu dekat insya Allah UGB akan diundang kepada MUI agar dia bisa mendengar dan bisa juga secara seksama mengetahui kesalahan-kesalahannya sesuai dengan permintaannya minta diluruskan oleh MUI. Kita akan minta komitmennya untuk memperbaiki jika ingin dilanjutkan prakteknya. Termasuk kami minta tanggung jawabnya yang akuntabel, orang-orang yang merasa dirugikan hendaklah dijawab dan diganti oleh UGB. Kesalahan tak ubahnya noda yang mencoreng sebuah tanda kesucian. Namun kesalahan akan hilang ketika pengakuan berbuat salah dipilih sebagai pengembalian kesucian diri. Usai sudah perjumpaan kita hari ini, jangan lupa saksikan terus Celeb on Cam setiap hari Senin sampai Jumat mulai pukul 13.30 waktu Indonesia Barat hanya di Global TV. Terima kasih dan sampai jumpa. Bukan Rama, kau bukan cinta. Kita diciptakan sangat berbeda. Aku bukan Rama, kau bukan cinta.